والدلالة على الخير ابتغاء جل وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآل النبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita mulai kajian fikih ya. Bismillah, sampai di sunnah wudhu ya, sunnah wudhu. Kemarin sunnah wudhu itu terbagi. Ini sunnah yang sebelum basuh wajah, sunnah yang sebelum basuh wajah, sampai di ghuslul kaffain, membasuh kedua tangan. Jadi sebelum basuh wajah, yang pertama saya singkat aja. Yang pertama baca niat mendatangkan sunnah wudhu. Nawaitu sunnah ada sunanil wudhu. Saya niat mendatangkan sunnahnya wudhu. Kemudian setelah itu mengucapkan basmalah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian siwakan. Habis selesai siwakan baru membasuh kedua tangan. Habis siwakan basuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangannya dibasuh sampai mana? Sampai pergelangan. Jadi tangan ini dibasuh. Basuh 3 kali sunnah. Dan basuhnya bareng, bukan kanan dulu baru kiri. Pokoknya sudah saya sebut di pertemuan sebelumnya, sudah saya sindir. Jadi kalau anggota yang bisa dibasuh secara sekaligus, sunnahnya dibasuh secara sekaligus. Tapi kalau tidak bisa secara sekaligus, secara berbarengan, maka sunnahnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Contoh, wajah itu bisa dibasuh secara bersamaan, maka tidak disunnahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, tapi sunnahnya bareng. Bukan berarti terus pipi kanan dulu baru pipi kiri. Telinga bisa dibasuh secara sekaligus, berarti sunnahnya berbarengan. Bukan telinga kanan baru telinga kiri, malah hukumnya makruh seperti itu. Tangan sebelum basuh wajah, basuh tangan berbarengan, karena bisa langsung ya. Beda kalau tangan kanan, kalau waktu basuh tangannya basuh sampai sampai siku-siku, nah itu tidak bisa. Nah tapi kalau ini bisa pakai keran ya, buka basuh bareng. Habis selesai, setelah basuh tangan, sekarang masuk sunnah yang kelima, kumur-kumur sama memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur bahasa Arabnya itu matmadoh. Kalau memasukkan hidung ke air itu namanya istinsyak. Nah, kumur-kumur dimasukkan, kumur-kumur menggunakan tangan kanan, masukkan airnya pakai tangan kanan. Misal kita pakai keran ya. Nah, kita sunnahnya juga kalau pakai keran, kerannya jangan dikencengin, jangan terlalu keras. Karena mubadzir, israf itu maksudnya. Karena berlebihan. Jadi dikit aja, kebutuhannya. Jangan terus dibanter ke, di setengah lah, kalau bisa seperempat misalnya, atau setengah. Jadi pelan-pelan. Habis itu diambil air, ditaruh di tangan, di telapak tangannya, kemudian dimasukkan ke mulut, kumur-kumur dengan tangan kanan ya, kumur-kumur masuk ke mulut, kemudian kumur-kumur. Kemudian masukkan, tadi itu 3 kali. Nanti saya kasih caranya kumur-kumur sama masukkan air ke hidung. Ada 6 cara, tapi saya kasih yang paling afdal aja. Jadi ada 6 cara, dikasih yang paling afdal. Habis itu istinsyak. Apa itu istinsyak? Jadi afdalnya gimana? Langsung aja, afdalnya gimana? Afdalnya kumur-kumur sama masukkan air ke hidung dalam satu gayungan. Diambil keran dibuka, kemudian taruh di tangan, di telapak tangan. Kemudian satu gayungan ini untuk 2 kali, untuk 2 hal. Yang pertama kumur-kumur, dan yang kedua sisanya adalah masukkan air ke hidung. Contoh, ini buka keran, masukkan tangan, masukkan ke ditenadahkan ini tangan, kemudian masukkan air ke mulut. Ini kan ada sisanya. Setelah selesai kumur-kumur dibuang, dikumur-kumurkan, kumur-kumur, habis itu diputer-puter ke mulut, habis itu dibuang. Ini ada sisanya masukkan ke hidung. Jadi 1 kali gayungan untuk kumur-kumur plus masukkan air ke hidung. Basuhan kedua, ambil air yang kedua juga sama.
untuk dua matmadah kumur-kumur sama masukkan air ke hidung. Jadi 3 kali gayungan, setiap kali gayungan langsung double. Itu yang paling afdol. Itu namanya wasel, menyambung antara kumur-kumur sama memasukkan air ke hidung. Tapi ada yang paling bersih. Kalau tadi paling afdol. Kalau cara yang paling bersih gimana? Dengan 6 kali gayungan. Jadi matmadah kumur-kumurnya langsung 3 kali, diambil air, kumur-kumur, buang, tidak pakai sisa tadi. Kumur-kumur langsung 3 kali, berturut-turut. Kumur-kumur 1, buang, ambil lagi 2, buang, 3, buang. Habis itu lanjut ke masukkan air kemana? Ke hidung 3 kali. Jadi 3 kali langsung kumur-kumur, habis itu 3 kali memasukkan air kemana? Ke hidung. 6 kali gayungan, 6 kali ngambil air bersih. Kalau tadi kan dengan sisa-sisa. Habis kumur-kumur masih ada sisa, sisanya dimasukkan ke hidung. Kalau cara yang paling bersih enggak, 1 kali gayungan ya untuk kumur-kumur aja, dan 3 kali, habis ambil lagi yang kedua, habis ambil lagi yang ketiga, habis itu berubah ke memasukkan air kemana? Ke hidung. Itu yang paling bersih. Kalau yang afdal tadi itu digabung. Mau pakai yang mana terserah, bisa yang gabung atau bisa 3-3, 3 kumur 3 kali masukkan air ke hidung. Nah, itu kalau kumur-kumur yang penting air masuk, itu hukumnya matmadah sunnah. Istinsyak masukkan air ke hidung juga sunnah, walaupun bagi orang yang berpuasa. Ini habis ini kan puasa, ini pas ini ya. Ada lagi kesunahan tadi memasukkan air ke hidung kemudian dikumur-kumurkan. Ada lagi memasukkan air ke hidung, ada lagi berlebih-lebihan di dalam keduanya. Kumur-kumurnya sampai ke dalam tenggorokan, kan ditelan tapi kumur-kumur sampai dalam, habis itu diputer-puterkan ada di mulut sampai ke semua anggota mulut kena, bagian gusi kena, dikumur-kumurkan kayak pakai listerin gitu, pakai listerin itu kumur-kumur sampai ujung. Itu afdol, sunnah kalau tidak berpuasa. Kalau puasa makruh. Nah terus ini perlu dipahami, bukan berarti puasa tidak boleh kumur-kumur dalam wudhu ya. Kumur-kumurnya sunnah, cuma jangan berlebihan. Jadi ada 2 kesunahan. Yang pertama sunnah kumur-kumur, yang kedua berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Jelas sampai sini? Lah, kedua-duanya kalau bagi orang yang tidak berpuasa sunnah. Kumur-kumurnya sunnah, berlebih-lebihannya juga sunnah. Tapi kalau untuk orang yang berpuasa hanya sunnah kumur-kumur. Berlebih-lebihan sampai masuk ke mana, ke tenggorokan tadi, itu hukumnya tidak sunnah, malah hukumnya makruh. Lah kalau makruh dilakukan oleh orang yang berpuasa kemudian ada air yang tidak sengaja masuk, batal walaupun tidak sengaja, karena hukumnya makruh. Kemudian istinsyak tadi, memasukkan air ke hidung, itu hukumnya sunnah, masuk ke hidung aja sudah sunnah. Ada kesunahan lagi, yaitu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke hidung sampai batasan mana? Khayshum. Khayshum itu adalah bagian yang sekiranya air masuk ke situ nyegrak. Di bagian pangkal sini. Jadi nyegrak. Jadi kalau air dimasukkan ke situ sampai nyegrak, pedes. Lah sunnahnya sampai situ. Bagi yang tidak berpuasa. Kalau berpuasa sampai itu batal. Jadi kalau puasa masukkan air sampai hidung aja, jangan sampai ke bagian yang gerak, di mana pangkal hidung bagian sini yang setara dengan mata. Itu namanya khayshum. Janur hidung sini ya. Jangan sampai ke situ. Kalau tidak puasa sunnah sampai situ, disogrok sampai dalam. Nah, habis itu dikeluarkan. Ada sunnah lagi namanya istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Nah kalau tadi memasukkan air ke hidung pakai tangan kanan, mengeluarkannya pakai tangan kiri. Perhatikan, masuk air ke hidung, memasukkan air ke hidung pakai tangan kanan dimasukkan, mengeluarkannya pakai tangan kiri. 3 kali berarti, masukkan tangan kanan, keluarkan tangan kiri. Hukumnya apa? Sunnah. Itu dilakukan 3 kali taslis. Basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung juga 3 kali.
Kemudian sekarang masuk ke sunnah-sunnah yang di pertengahan basuh wajah. Selesai sudah. Tadi habis kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Sekarang kan basuh wajah. Itu basuh wajah. Dalam basuh wajah, yang penting niatkan di hati. Tapi sunnah dilafatkan. Niatnya nawaitul wudu'a apa? Liraf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Kalau mau singkat ya nawaitul wudu'a lis shalah. Saya niat wudu untuk sholat gitu. Sudah cukup. Itu niat yang penting di hati. Tapi afdhalnya sunnahnya dilafatkan. Di waktu habis selesai kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, habis itu kan basuh wajah. Waktu basuh wajah niat nawaitul wudu'a lis shalah. Dan niat itu harus berbarengan dengan membasuh wajah. Niat yang wajib ya. Niat yang wajib harus berbarengan dengan membasuh wajah. Tidak boleh sebelumnya. Sebelumnya niat dulu. Waktu basuh, waktu nempel ke wajah ternyata tidak ada niat, tidak sah. Niat itu waktu dibasuh di wajah. Nawaitul wudu'a lis shalah. Selesai. Sunnahnya dimulai bagian wajah yang atas dulu, bukan dari bawah, bukan dari kanan, bukan dari kiri. Sunnahnya dari atas. Misal keran buka, habis itu taruh di kedua tangan, habis itu dari atas. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, dari bagian atas. Sunnah ya. Kemudian sunnah yang ketiga mengambil air dengan kedua tangan. Jadi bukan keran dibuka terus langsung kepalanya dinyungsepkan ke keran, bukan. Tapi sunnahnya menggunakan kedua tangan. Ambil dulu di tangan, habis itu basuh dari bagian atas. Kemudian sunnah yang keempat memperhatikan kotoran yang ada di apa namanya itu? Yang ada di mata, apa namanya? Belek. Belek. Kalau bahasa Arab beda. Kalau bahasa Indonesia itu kan mau di sini dekat hidung atau mau di yang sini itu namanya belek. Kalau bahasa Arab beda. Ini mak, ini lihat. Dua-duanya sama-sama diperhatikan. Kalau ada beleknya dan beleknya kering, itu bisa menghalangi air masuk ke situ. Akhirnya tidak sah. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung wudhu. Beleknya dibersihkan sih. Belek dibersihkan. Kalau airnya, kalau Habib Umar bin Hafid bilang, kalau belek itu dilihat. Jadi halatul belek itu dua. Keadaannya belek itu dua. Yang pertama, kalau belek itu kering, maka itu bisa menghalangi air sampai ke situ. Jadi tidak sah. Wudu, habis selesai wudu dilok, loh kok ada belek, beleknya kering, tidak sah, ulangi. Karena tidak sah. Kalau beleknya basah, sah. Kalau belek basah, baru berarti belek yang baru, maka sah. Karena tidak sampai menghalangi air sampai kemana? Sampai ke situ. Intinya sunnah untuk diperhatikan sebelum, ya kalau bisa sebelum wudu ya, bukan sebelum basuh wajah ini kan, sebelum wudu dibersihkan dulu. Belek yang ada di dekat mata, di dekat apa? Di dekat hidung atau di ujung. Nah, itu diperhatikan. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengusap telinga. Jadi waktu basuh wajah gini. Waktu basuh wajah selesai gini ya, dari atas ini ya. Ambil tangan, ambil air, kemudian diusap dari atas gini sampai bawah, diratakan. Ini jangan diangkat tangannya. Waktu ngeratakan jangan diangkat satu, ngangkat satu ini sudah tidak bisa dipakai lagi, ini sudah mustakmal airnya ya, karena sudah terpisah, terangkat. Terus diusap-usapkan sampai bawah, jadi urutan wajah, batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut sampai ini apa ini namanya, dagu, bawah dagu sini, yang ada ceklong-ceklongan dagu itu, bawah itu, nah sampai situ, diputer aja sampai sini. Telinga ini apa ini? Apa ini namanya itu? Hah? Pentil kuping, nah itu sampai situ, dari situ. Lah sunnahnya kuping juga dibasuh. Bukan berarti cuma pentil kupingnya tok, kuping dibasuh, kena ke belakang, seret. Jadi waktu dari atas gini tarik ke bawah, puterkan, set. Kemudian telinga juga kena, dibasuh. Basuh telinganya cukup dikenakan aja. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan telinga itu termasuk dari wajah. Makanya nanti waktu membasuh wajah, waktu ini
telinga sunnah dibasuh. Waktu basuh kepala juga telinga dibasuh. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan telinga itu adalah termasuk bagian dari kepala, sehingga waktu basuh kepala telinga juga dibasuh. Makanya nanti paling banyak yang dibasuh itu telinga. Waktu basuh wajah, basuh telinga 3 sudah. Waktu basuh kepala, ngusap telinga lagi 3, 6. Habis selesai basuh kepala, ngusap telinga lagi sendiri dengan basuhan yang sempurna 9. Kemudian ambil air baru lagi menggunakan kelingking, dimasukkan ke bolongan telinga 12. Terakhir pakai telapak tangan, kemudian diusap secara memanjang ke telinga 15 kali. Tidak perlu cotton bud lagi sudah, saking bersihnya. Ini karena sebab Nabi Muhammad SAW bersih. Kemudian sunnah berikutnya apa? Itolatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Jadi gini, ghurrah saya jelaskan dulu. Dalam batasan wajah tadi, batasan wajah itu kan tempat tumbuhnya rambut sampai bawah, secara memanjang sampai bagian apa ini namanya, dagu, sampai bawah dagu. Secara melebar dari telinga sampai ke telinga, dari pentil telinga sampai ke pentil telinga, dari telinga sampai ke telinga. Lah itu batasan wajah. Tapi ada lagi kewajiban untuk melebihkan sedikit, namanya ghurrah. Melebihkan sedikit daripada itu hukumnya wajib. Karena tidak akan sempurna seorang membasuh wajah, ngepas itu tidak bakal bisa. Harus dilebihkan sedikit biar batasannya itu secara yakin, batasan wajah itu secara yakin terbasuh semuanya. Contoh, ini tempat batasan wajah. Batasan apa? Tempat tumbuhnya rambut. Bukan terus ngepas di sini, enggak, lebihkan sedikit. Melebihkan sedikit hukumnya wajib, namanya ghurrah. Melebihkan sedikit dari batasan wajah hukumnya wajib. Begitu juga nanti tangan. Begitu juga nanti kaki. Ini kita bahas wajah dulu. Kemudian pentil telinga. Kalau ngepas di situ, takutnya ada basuhan yang ada bagian yang tidak kebasuh, sehingga wajib dilebihkan sedikit. Nah itu hukumnya ghurrah. Atau dagu, ngepas ke dagu ini takutnya ada yang tidak kebasuh, sehingga dilebihkan sedikit hukumnya wajib. Melebihkannya lagi hukumnya sunnah. Itu namanya itolatul ghurrah. Berarti kalau basuh wajah yang bagian sini, bagian atas itu sampai ubun-ubun, sunnah kalau sampai ubun-ubun. Kemudian wajah yang bawah sampai bawah leher, basuh sampai bawah leher, hukumnya sunnah. Kemudian telinga kena basuh, sunnah. Itu namanya itolatul ghurrah, memanjangkan bagian ghurrah, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian sunnah berikutnya adalku, menggosok. Jadi tangan ikut basuh, bukan cuma mengalirkan air, bukan keran dibuka kemudian wajahnya dikenakan air, ya itu sah, mengalir, karena yang penting mengalir. Tapi sunnahnya ndak, tangan itu tetap mengikuti daripada, jadi ngikut basuh, gosok-gosok. Hukumnya apa? Sunnah. Karena ada pendapat, ada madhab lain yang mengatakan hukum menggosok tadi itu hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya sunnah untuk takhlil, menyela-nyelai jenggot. Jenggot atau brewok yang tebal ini ya. Kalau jenggotnya tipis-tipis tidak sunnah, tipis. Kalau jenggotnya, apalagi jenggotnya tidak rapet softnya itu. Nah, tapi kalau jenggotnya rapet, kemudian tebal, wah jenggotnya masya Allah. Lah itu sunnah disela-selai jenggotnya. Diambil air baru, ambil air, habis basuh wajah, atau habis basuh wajah, waktu basuh wajah dibasuh itu, misal jenggot segini ya, ambil air kemudian diusap dari bawah, disela-selai gini dengan air baru. Ambil air, basuh bawah, habis selesai basuh wajah nih, habis itu ambil air, usap bawahnya, disela-selai gini, disela-selai. Nah batasan tebel atau endaknya gimana tahu ini tebel atau tipis? Sekiranya waktu kita ngobrol itu 48 cm kali 3 berapa? 150 meter anggap. Kalau 150 meter jarak, kok 150 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Kalau 1,5 meter kelihatan, kulitnya itu kelihatan, berarti tipis. Tapi kalau tidak kelihatan, berarti tebel. Nah kalau tebel sunnah disela-selai. Kalau tipis bukan sunnah lagi, wajib air harus sampai masuk ke dalam itu. Punya kumis tebel,
kamus misalnya wobel. Nah sunnah, bukan sunnah lagi, wajib. Kalau kumis wajib dibasuh sampai dalam walaupun tebel, alisnya tebel, wajib air sampai ke dalam kulit, khususon. Jadi termasuk kekhususan jenggot dan brewok, bagian brewok sampai jenggot. Kalau tebel tidak wajib sampai dalam, hanya sunnah. Selain itu kalau tebel wajib dibasuh sampai dalam. Kemudian sunnahnya juga 3 kali, jadi nyela-nyelai 3 kali, gosok 3 kali. Kemudian tadi itu apalagi telinga tadi waktu basuh wajah 3 kali. Kemudian yang ketiga, sunnah waktu basuh tangan. Jadi habis selesai itu kan, selesai jenggot selesai, sekarang berpindah ke bagian mana? Tangan. Maka basuh tangan. Lah sunnah basuh tangannya dimulai dari mana? Dari siku atau dari apa, telapak. Nah, kita ngikuti pendapat siapa dulu? Kalau kita ngikuti pendapatnya Imam Romli, maka diperinci. Ya, ada 2 pendapat gitu. Pendapat pertama, Imam Romli bilang kalau kita sendiri yang basuh, yang nuangkan air, misal keran dibuka, kemudian kita pakai tangan kita, bukan pakai keran, bukan bantuan orang lain. Ambil di tangan, kemudian dibasuh, kita sendiri yang basuh, kita sendiri yang nuangkan, maka mulainya dari telapak tangan. Tapi kalau orang lain yang nuangkan, termasuk juga keran, jadi kalau cuma bertumpu dengan keran, jadi tidak pakai tangan, langsung keran dibuka, langsung tangan dimasukkan, maka mulainya dari siku-siku. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, langsung mulainya mutlak, mau pakai keran, tidak pakai keran, mau pakai tangan sendiri atau tidak pakai keran atau tidak pakai keran, atau orang lain yang nuangkan atau tidak, mulainya tetap pakai dari tangan. Dari apa? Telapak tangan. Ini. Tapi pendapat pertama tadi, kalau pakai keran, kita mulainya dari siku-siku. Jadi keran misal dibuka, langsung siku-siku gini. Bukan gini, tapi siku-siku, dari siku-siku terus ke bagian telapak tangan. Tapi kalau kita sendiri yang ngambil, kemudian diusapkan sendiri pakai tangan kita yang menuang, maka dari mana ini? Telapak tangan, bukan begini, tapi gini. Ambil air gini ya, kemudian gini saya basuh. Tapi kalau pakai keran dari siku-siku, paham ya? Kemudian sunnahnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, bukan kiri dulu baru kanan, hukumnya makruh. Kanan dulu 3 kali, bukan kanan kiri. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali, bukan kanan kiri. Nah. Kemudian sunnahnya tadi itu dalek, digosok. Kemudian sunnahnya takhlil, menyela-nyelai jari-jari itu dengan tasbih begini, di sela-selai bagian jari-jari itu, di sela-selai begini. Nah, hukumnya sunnah. Nah, kemudian tangan sama kayak tadi, ada namanya tahjil. Tahjil itu melebihkan sedikit dari batasan tangan. Batasan tangan tuh sampai mana? Dari mulai ujung tangan, ujung jari sampai siku-siku ini, sampai pergelangan siku-siku ini. Ini batasan tangan. Kalau ngepas ke situ aja basuhnya tidak sah, karena takutnya ada bagian yang tidak terbasuh, sehingga melebihkan sedikit dari batasan tangan hukumnya wajib. Namanya tahjil. Melebihkan sedikit aja. Ini melebihkan dari siku-siku, lebihkan dikit, hukumnya wajib. Melebihkan dari itu lagi hukumnya sunnah, namanya itolatul tahjil. Melebihkannya sampai mana? Afdolnya sampai ke ketiak, sampai sini. Tapi kalau cuma sampai sini aja gimana? Tidak sampai ke atas, ke pundak, tidak apa-apa, sunnah. Melebihkan sedikit dari yang dilebihkan sedikit hukumnya sunnah. Melebihkan sedikit dari batasan wajib hukumnya wajib. Jelas sampai sini? Kemudian sunnah berikutnya, kalau orang yang pakai cincin tapi tidak dilepas, kemudian sekiranya air itu bisa masuk dengan tanpa digerak-gerakkan, maka menggerak-gerakkan hukumnya sunnah. Kalau pakai cincin, kalau tidak dilepas, wis males tak lepas, eman-eman misal.
Kalau air bisa masuk tanpa digerak-gerakkan, hukum menggerak-gerakkannya sunnah. Tapi kalau air tidak bisa masuk kecuali harus digerak-gerakkan, maka wajib menggerak-gerakkan cincin. Misal cincinnya ketat, cincinnya ngapet. Wah, ini air tidak bisa masuk kecuali harus digerak-gerakkan, wajib digerak-gerakkan. Gerak-gerakkan sampai air masuk ke situ, bukan cuma gerak-gerakkan gini tok. Digerak-gerakkan biar air masuk ke dalam. Lah kok repot men ya, tinggal dicopot. Daripada bingung ini sampai apa enggak, akhirnya bikin was-was. Jelas ya? Nah, kemudian kesunahan berikutnya apa? Mualah. Mualah itu berkesinambungan antara basuh wajah sama basuh tangan. Jadi berkesinambungan. Sekiranya basuhan ini hukumnya sunnah ya, bukan wajib ya. Sekiranya basuhan kedua, basuhan tangan itu belum kering, basuhan wajah itu belum kering ketika dia membasuh tangan. Kadang ada yang menganggapnya itu wajib. Contoh, misal saya basuh wajah ada di demaan di rumah saya basuh wajah. Kemudian saya ke gebok basuh tangan, kurang kerjaan nih. Habis itu saya ke Jati ngusap kepala. Habis itu ke Menara basuh kaki. Maka hukumnya sah apa enggak? Sah. Kalau orang normal, bukan orang yang beser. Kalau saya normal, tidak beser kencing, bukan orang yang selalu keluar hadas, maka hukumnya sah. Selama dari antara basuh wajah ke basuh tangan, kemudian ngusap kepala, kemudian basuh kaki, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Basuh wajah langsung ngebut dari demaan ke gebok, habis itu dari sana ngebut lagi ke Jati, habis itu ke Menara untuk membuktikan ilmu misal, maka tidak pasah. Bukan wajib, berkesinambungan itu bukan wajib tapi sunnah, tapi dengan catatan khusus untuk orang yang normal. Tapi kalau orang yang tidak normal, maksudnya orang yang tidak normal itu yang beser kencing atau perempuan yang istihadhah selalu keluar darah, maka wajib mualah. Tidak boleh dia mau wudhu ada di demaan, kemudian basuh wajah di demaan, basuh tangannya ada di gebok, tidak boleh. Karena perempuan yang istihadhah atau laki-laki yang beser kencing seandainya yang selalu keluar hadas diwajibkan untuk mualah berkesinambungan. Wallahu alam. Itu apa? Kajian fikih. Insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya kesunahan yang ada di ngusap kepala. Habis itu kan apa? Ngusap kepala.